Appendix 1. How to start writing and what to write. Snapshot. Menulis teks berbahasa Inggris bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pelajar atau mahasiswa yang sudah belajar bahasa Inggris. Hal tersebut sudah merupakan suatu realita yang hampir setiap orang bisa memahaminya. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Secara praktis dapat saya katakan di sini bahwa di dalam diri mereka belum terdapat bekal yang cukup untuk melakukannya. Belum terdapat pengetahuan yang layak tentang writing text. Oleh karena itu, di dalam buku ini saya sengaja memulai pembahasan permasalahan dengan memaparkan secara praktis dan efektif tentang text and context of communication. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk bisa menciptakan sebuah teks yang memiliki kejelasan communicative purpose, Anda harus memahami terlebih dahulu konteks of culture dan konteks of situation. Konteks of culture merujuk kepada genre yang merupakan sumber di mana communicative purpose dapat didefinisikan, dan konteks of situation melahirkan register yang di dalamnya terdapat tiga elemen. Ketiga elemen tersebut adalah field yang merujuk pada topik yang akan dibicarakan atau ditulis, tenor yang merujuk pada siapa Anda, dan pada siapa tulisan itu Anda peruntukkan. Model yang merujuk pada model tulisan seperti apa, bagaimana pengolahan informasi, ide atau pesan dari kepala Anda sehingga communicative purpose yang menjadi orientasi utama dari teks yang akan Anda tulis dapat menjadi lebih efektif. Selanjutnya harus memahami juga bahwa di setiap written text terdapat dua komponen penting, struktur dan tekstur. Menulis esai, artikel, dan research paper. Pada pembahasan di depan, telah dijelaskan bahwa sebuah teks bisa terdiri hanya dari satu kalimat. Akan tetapi tampaknya 99% written text pasti terdiri lebih dari satu kalimat. Secara umum dapat saya jelaskan bahwa sebuah written text terdiri atas dua paragraf yang masing-masing paragraf memiliki satu komunikatif purpose. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk bisa menciptakan sebuah teks yang memiliki kejelasan komunikatif purpose, Anda harus memahami terlebih dahulu konteks of culture dan konteks of situation. Konteks of culture merujuk pada genre dan komunikatif purpose menjadi orientasi utama. Lalu, meskipun sebuah paragraf bisa saja terdiri dari satu kalimat, tetapi pada dasarnya paragraf merupakan suatu bentuk rangkaian kalimat yang terjadi secara utuh dan tekstualnya meaningful. Setiap jenis written text, baik esai, artikel, atau research paper. Yang pertama ada opening paragraph, content paragraph, closing paragraph. Ini ada contohnya, opening, content, dan closing. Opening paragraph, content paragraph, dan closingnya. Lalu ada generic communication purpose-nya. Ini kan bisa stop video ini atau kalian screenshot aja. Ya. Kunci dari segala jenis ini sehingga komunikatif purpose dapat dipahami oleh setiap pembaca terletak pada opening paragraph dan di dalamnya terdapat tesis atau author klaim. Sementara yang dituturkan di dalam konten paragraf mengenai paragraf merupakan hasil dari data survei bukti empiris lainnya yang semuanya hanya untuk menyokong opening paragraf terhadap tesis atau author. Agar masing-masing paragraf textually meaningful dalam mengusung suatu komunikasi purpose, maka terdapat rhetorical structure yang dapat digunakan oleh setiap penulis untuk menggunakan informasi di atau pesan. Ini ada model satu, model 2, introduction. Ada author, tesis, general statement, tesis author claims, association atau background informasi, lalu turun ke konten paragraf dan closing paragraf. Meskipun ketiga jenis genre di atas masuk pada kategori yang sama, yaitu sebagai academic writing, tetapi secara prinsip memiliki sedikit perbedaan. Bagaimana memulai menulis sebuah artikel? Apa yang harus ditulis? Sebenarnya hanya bermaksud menceritakan kondisi suatu kota antara sekarang dan beberapa tahun yang lalu. Anda tidak perlu repot menulis sebuah artikel karena mungkin realita perbedaan tersebut tidak terlalu pas. Yang pertama adalah lakukan survei, tentukan communicative purpose, lalu inti dari semua bentuk written text, lalu ada beberapa persyaratan seperti argumentatif, kontroversi, analisis dan evaluasi, dan spesifik. Coba kita bandingkan ini dengan statement berikut. The teaching of English in Indonesia, either in elementary or high school, is considered to be not effective and superfluous. Pada statement yang kedua ada akan dihadapkan pada suatu pekerjaan analisis. Lalu, pada bagian konten paragraf banyak argumen yang Anda kemukakan, selalu rujukan hasil temuan, melakukan quoting. Yang harus Anda lakukan sebagai seorang penulis yang selain merujuk pada hasil temuan dan tulisan pakar, Anda harus berargumen secara mandiri dan melakukan analisis yang dalam. Setelah Anda analisis atau argumenkan di dalam konten paragraf, semua itu untuk menjawab atau membenarkan tesis, statement, atau author claim pada opening paragraf.
Closing paragraph bersifat menyimpulkan dan menguatkan concluding and reinforcing. Sehingga apa yang telah dituangkan dalam tesis statement author klaim terjawab dan bisa diterima rationally and scientifically. Good luck, always do the best, and Lord Security. Thank you.